Hai Ibu. Alhamdulillah. Emang Dia LDK udah kamu selesai? Kemarin Bu, tadi habis rapat. Oh, ya udah syukur atuh. Bu ngambil buku dulu ya Bu. Sok. Ambil catatan dulu. Ya, guys. Alsa, jadi kemarin pertanyaan kamu, karena memang itu pas tugas kamu ya, jadi tambahkan pengetahuan ya. Ya. Iya Bu, soalnya saya pas lagi nyari kan, itu banyak dari sumber yang beda-beda gitu, jadi makanya saya nanya Ibu dulu. Iya, kadang-kadang memang beda-beda ini. Tapi kamu menjurus ke yang Ibu. Kesimpulan kamu menjurus yang ke Ibu. Nih mana nih, Ratu sama Ika nih kadang terlambat, sayang gitu kalau terlambat. Ratu tadi lagi connecting terus Bu. Ih, kasihan ya. Kalau si Ika, terus. kadang keluar masuk kan jadi nggak apa ya, nggak fokus. Iya. Ntar kita tunggu satu lagi aja. Nah, si Ika juga harusnya jangan terlambat. Ika tuh IPA 2, IPA 1 sih, Neng. IPA 4. IPA 2, Bu. IPA Oh, Ika itu IPA 2? IPA 2. Oh, alah. Iya, IPA 4. IPA 4 mah hanya si Atalah ya. Juga ada Ika juga kayaknya di IPA 4 ya. Dah, tunggu si Atalah dulu. Kita langsung aja. Kurang hafal nih Bu saya. Kenapa? Saya nggak tahu, emang ada IKA di IPA 4? Nggak tahu. Orang Atalah ngomongnya IKA IPA 4, jadi Ibu judulnya ya IKA IPA 4. Mana nih Atalah juga lama ngambil bukunya nih. Ya waktunya banyak. Kak Sa, selain di Ibu, kamu ikut lagi yang lain nggak? Iya, saya sebenarnya ikut bimbel Bu. Ya, untuk pembanding. Sosum juga kan. Iya, terus, nah ini apa namanya? Maksudnya saya connect-nya tuh lama kalau sama guru saya yang di bimbel lain. Oh. Gitu. Jadi di mana? maksudnya kan sejarah itu kan lama. Di Nurul Fikri Bu. Oh, di Nurul Fikri. Kan ada. Iya. Kalau sejarah kan banyak Bu. Maksud saya lebih enaknya kalau misal pas lagi belajar tuh langsung ngerti gitu kan. Soalnya iya, jadi kalau di situ saya harus ngulang sendiri, itu juga maksudnya informasinya nggak terlalu yang selengkap itu, karena kan gara-gara COVID kan waktunya jadi dikurangi Bu. Nah ya, jadi kayak kejar-kejaran sama waktu gitu kadang, kayak apa materi yang harusnya 2 jam malah jadi 1 jam gitu. Oh, gitu. Iya. Iya, jadi ada pembanding gitu. Kalau teman-temanmu dulu juga iya. Jadi nanti umpamanya ada soal di sana dikasihkan ke Ibu. Bu, kita bahas bareng gitu. Jadi nanti kalau umpamanya ada soal kasihkan aja ke Ibu, kita bahas. Jadi kalau yang ini sekarang kan itu hanya soal-soal drill ya, soal-soal recall saja nggak apa-apa. Itu nanti diramu, pokoknya kamu sudah punya dasar. Nanti bagaimana soal dari UTBK, pokoknya dasarnya udah tahu, pastilah gitu. Nunggu temanmu cewek-cewek cantik nih lama nih, udah lebih 5 menit, biar mereka nanti nyusul aja ya. Mereka nyusul aja ya. Atalah, tadi kita bicara sama Alsa, kalau kamu punya soal dari bimbel, nah itu boleh share ke Ibu. Jadi nanti kita kembangkan lagi gitu loh. Insya Allah hari ini kita ke 3 negara ya. Minggu depan semoga kita sampai Yunani Romawi. Selesai Yunani Romawi, kamu minta apa lagi? Apa kamu revolusi? Kan banyak kan revolusi industri, revolusi Prancis, revolusi Amerika gitu ya. Nah itu juga sering keluar. Terutama di revolusi Prancisnya yang suka keluar. Ya. Dah kita, sambil itu dong, sambil WA 2 anak itu kasihan. Iya ini Ajo katanya masih bermasalah Bu sama jaringannya. Wah, emang rumahnya itu apa ya, jauh atau gimana ya?
Ngerti, Bu. Biasanya Wi-Fi-nya mungkin, Bu. Oh, yaudah kita mulai aja deh ya. Kita mulai. Udah ada tuh kayaknya. Slideshow. Pak, mana from beginning-nya, Pak? Tunggu, Pak, hilang, Pak. Slideshow from beginning. Ya, peradaban kuno. Tidak di India saja ya. Kita lihat dulu awalnya ya. Oke. Dengarkan baik-baik ya. Ini yang pernah keluar adalah Ex Orient Lux. Ada seorang antropolog Jerman bernama Dr. Birket Smith. Dr. Birket Smith pernah ngomong begini, Ex Orient Lux, dari timur terbitnya terang. Awalnya orang-orang nggak tahu apa maksudnya dari timur terbitnya terang, apakah matahari? Ternyata matahari itu adalah kebudayaannya, peradabannya. Jadi dari timurlah peradaban dimulai, jadi bukan dari Eropa. Bukan dari barat. Buktinya apa? Dr. Birket Smith mengatakan begini, harus ada bukti, yaitu lembah sungai Nil 4000 sebelum Masehi itu di Mesir. Lembah sungai Eufrat Tigris 3000 SM itu di Mesopotamia. Yang suka ditanyakan, Atalah Alsa, pernah ada pertanyaan, kalau lihat peta dunia sekarang, di manakah letak Mesopotamia? Nah, kamu akan menjawabnya Irak ya. Mesopotamia sekarang itu Irak. Dan Iran itu dulunya apa? Dulunya adalah Persia. Jadi nanti di wilayah Mesopotamia di ujungnya itu ada Teluk Persia. Nah, Teluk Persia itu Iran, tapi kalau Mesopotamia adalah Irak. Nah, kemudian lembah sungai Indus itu 2000 sebelum Masehi, menghasilkan kebudayaan Mohenjo-daro dan Harappa, dan lembah sungai Hoangho di Cina 2000 sebelum Masehi itu menghasilkan kebudayaan Cina. Ingat-ingat ya, Dr. Birket Smith yang melakukan penelitian bahwa peradaban muncul pertama kali di wilayah timur. Apa sih itu peradaban? Peradaban adalah kebudayaan yang paling tinggi, yang lebih tinggi. Jadi di atas kebudayaan, di mana sampai kapanpun budaya ini bisa dipakai oleh manusia sepanjang zaman. Itu yang dikenal dengan nama peradaban. Ya, kita lihat. Nah, kita ke India ya. Kita lihat ke India dulu. Semuanya aja dulu deh. Nah, ini pernah ada ya. Mengapa India disebut sebagai negeri tertutup? Kenapa India disebut negeri tertutup? Karena kalau kita lihat kondisi geografisnya, di utara itu ada pegunungan Himalaya, di timur itu ada Sungai Gangga, dibatasi ya. Batas utara itu pegunungan Himalaya di atas, kemudian di timur Sungai Gangga, kemudian di selatan Samudra Indonesia, dan di barat Sungai Indus dan Gurun India. Jadi seolah-olah tertutup oleh alam. Makanya India sering disebut sebagai negeri tertutup. Nggak ada di sini, kamu catat aja. India pun sering disebut sebagai anak benua. Kamu bayangkan peta India itu luas, kemudian terlalu menjorok ke laut. Nah, jadi seolah-olah terpisah dengan negara-negara lainnya. Makanya karena luasnya dan seolah-olah terpisah karena menjorok ke laut, makanya sering disebut sebagai anak benua. Itu pernah ada, ya. Kemudian di Asia Tengah pegunungan Pamir, kemudian Sungai Indus di Pakistan, muara Laut Arab berhadapan dengan Teluk Persia. Jadi benar-benar seolah-olah tertutup ya. Nah, Alsa, Atala, ini Ibu masih kasihan kedua anak ini. India dibagi menjadi dua bagian, yaitu India Utara dan India Selatan. Ibu nanti naruh petanya di bawah, nggak apa-apa, nanti Ibu terangkan lagi ya. India dibagi menjadi India Utara dan India Selatan. Perbandingan, kalau India Utara banyak lembah sungai,
lembah sungai dan pegunungan, otomatis subur kan ya. Sedangkan India Selatan banyak padang tandus. Ini pernah keluar. India Selatan dikenal dengan nama Deccan. Apa artinya Deccan? Kanan yang gersang. Alsa Atalah. Kalau begitu, di mana yang akan muncul kebudayaan? Di mana yang akan muncul peradaban? Di utara apa di selatan? Utara. Utara. Kenapa di utara? Manusia mencari daerah yang subur ya, tepi sungai, lembah sungai. Karena dengarkan baik-baik, kalau di lembah sungai itu adalah sumber kehidupan. Ya dia bisa bertani, bisa mencari ikannya, bisa transportasinya untuk komunikasi. Makanya yang akan muncul peradaban pertama adalah di di wilayah utara. Dengarkan, yang pernah keluar adalah Deccan, artinya kanan yang gersang. Kemudian peradaban di India ini nanti sangat berpengaruh di Indonesia ya, terutama India Selatan. Nanti Ibu terangkan India Selatannya. Ini sebenarnya mudah dihafal. Peradaban India disebut juga peradaban lembah Sungai Indus 3000 sebelum Masehi sampai 1500 sebelum Masehi. Ini membentang dari lembah Sungai Indus sampai Sungai Gakar Hakra. Tapi yang suka ditanyakan hanya Sungai Indusnya saja. Jadi kebudayaan pertama di India di mana? Di lembah Sungai Indus. Dan di lembah Sungai Indus itu nanti muncul dua kebudayaan kembar, yaitu kota Mohenjo-daro dan Harappa. Alhamdulillah, Ika dulu yang muncul. Oke Ika, langsung ikut ya cantik ya. Jadi peradaban India sangat berpengaruh di Indonesia, dimulai 3000 sebelum Masehi, itu di lembah Sungai Indus, dan menghasilkan dua kota kembar. Kota kembarnya Mohenjo-daro dan Harappa. Kenapa disebut kota kembar? Karena kota ini arsitekturnya, gayanya itu benar-benar sama. Nah sekarang kita lihat ya, kenapa dua kota ini dianggap memiliki peradaban yang sangat tinggi ya. Nih, penduduknya adalah bangsa Dravida. Penduduk Mohenjo-daro dan Harappa adalah bangsa Dravida. Nah, ini sering keluar Dravida, tapi paling mudah kan ya, penduduk asli India adalah bangsa Dravida. Dan ini suka keluar. Siapakah yang menemukan dua reruntuhan kota kembar? Dia adalah Sir John Marshall. Dia adalah arkeolog, antropolog dari Inggris. Ya, dialah yang mengumumkan ternyata India sudah memiliki peradaban yang tinggi. Itu 3000 sebelum Masehi, tapi baru ketemu reruntuhannya tahun 1922. Jadi sebelum tahun ini kita nggak tahu budaya India itu kayak apa. Ingat ya, pernah keluar Sir John Marshall. Nah, sekarang kita lihat ya, kenapa Mohenjo-daro dan Harappa yang di Sungai Indus itu disebut sebagai peradaban yang tinggi. Nih, kita lihat ya. Terdapat bangunan-bangunan umum seperti pasar, pemandian, dan tempat pertemuan. Pembangunan-bangunan tersebut selalu memperhatikan kesehatan lingkungan atau sanitasi. Begini, Kang, Atala, Ika, Alsa. Kamu bandingkan ya, Indonesia di tahun 1980-an, itu ibu remaja ya, sama ini 3000 SM, Neng. Itu setiap rumah itu punya sumur dan punya WC. Otomatis bersih. Amit-amit Indonesia tahun 1980 kalau kita ke desa-desa, amit-amit kita suka kena ranjau. Ya. Jadi enggak kelihatan itu ada kesehatannya. Ini 3000 SM mereka sudah memperhatikan sanitasi lingkungan. Rumah ada ventilasi. Rumah Neng, rumah itu tingkat 2 dari batu bata.
Kenapa hanya tingkat 2 saja kok disebut peradaban yang tinggi? Kamu Alsa tarik ke sekarang. Coba, rumah-rumah sekarang, rumah-rumah modern sekarang itu menjulang ke atas supaya tidak menghabiskan wilayah ke sampingnya. Contohlah, kondominium. Apa sih Pak yang rumah-rumah tingkat itu? Apartemen. Nah, itu terfikir atau ngambil ilmunya orang India supaya penduduk semua punya rumah. Nah, akhirnya rumah itu naik ke atas tapi tidak melebar ke samping. Beda dengan Indonesia ya, besar-besarnya itu kan menyamping. Kalau ini enggak. Nah, itu sudah diambil, Neng. Di Asia, kalau kamu ke Singapura, ke Malaysia, itu udah lama. Jadi enggak ada orang-orang yang punya rumah halamannya besar seperti kita. Kemudian terdapat alat-alat pertanian dan perhiasan seperti kalung dan gelang. Nih, jalan-jalannya lurus. Ini pernah ada. Apa maksudnya jalan-jalan lurus saja kok jadi peradaban tinggi? Kita tarik sekarang. Kita buat tol, itu kan jalan-jalan lurus tanpa hambatan ya. Itu 3000 SM mereka sudah terfikir membuat jalan bebas hambatan. Kemudian di jalan-jalan itu di bawahnya dibuat gorong-gorong saluran air. Jadi nanti kalau umpamanya banjir, si air itu disalurkan ke gorong-gorong itu. Tapi nanti kalau umpamanya tidak banjir, si gorong-gorong itu bisa menjadi jalan juga. Nah, ilmu ini juga diambil oleh orang-orang sekarang. Ini Malaysia sudah menerapkan. Jokowi juga akan menerapkan. Jadi nanti jalan-jalan kalau di Malaysia di atas jalan, di bawah gorong-gorong itu kalau banjir untuk air, tapi kalau sedang tidak banjir itu untuk jalan alternatif. Kemudian benda-benda purba seperti lempengan tanah liat dan terakota itu bata merah ya. Kemudian tadi udah rumah bertingkat, jalan-jalan lurus. Ini pernah ada. Tidak banyak diketemukan benteng, pertanda negeri, kota, Mohenjo-daro dan Harappa aman. Buktinya apa? Noh, nggak ada benteng di wilayah itu. Dengarkan ya, suka keluar, tidak banyak diketemukan benteng, pertanda aman. Jadi kamu dengarkan, boleh sambil nyatet karena nanti kan ini diberikan ya ke kamu ya. Nah sekarang peradaban Mohenjo-daro Harappa, pendukungnya adalah bangsa Dravida. Dia sudah bisa mengenal tulisan berbentuk gambar. Jadi orang-orang zaman dulu itu kalau membuat tulisan ya gambar. Kamu dapat Jepang nggak dari Sensetina? Dapat nggak bahasa Jepang? Oh enggak ya? Oh ada yang dapat. Oh ada yang enggak. Jadi kalau di Jepang itu kan ki, pohon. Nah itu hanya gambar pohon aja. Itu adalah lambang gambar ya. Kemudian bangsa Dravida lebih menitik beratkan pada mata pencaharian di bidang pertanian. Buktinya apa? Diketemukan cangkul, patung Dewi Laksmi, Dewi Ibu ya atau Dewi Kesuburan. Bangsa Dravida sudah mulai mengadakan perdagangan. Itu katanya stempelnya sudah sampai ke Mesopotamia dan Indonesia. Jadi pertanda kita sudah mengadakan hubungan dagang dengan India, dengan Dravidanya. Kemudian orang-orang Dravida juga sudah memiliki kepercayaan, yaitu memuja banyak dewa politeis. Ibu ulangi lagi ya. Jadi di India itu ada 2 kota kembar yang diketemukan oleh Sir John Marshall 1922. Kota kembar itu Mohenjo-daro dan Harappa. Kenapa disebut memiliki peradaban yang tinggi? Karena bisa diambil oleh manusia-manusia ribuan tahun yang ke depan. Bisa diambil, buktinya memang diambil. Rumah bertingkat, supaya penduduk dapat tempat tinggal semuanya. Kemudian pada waktu itu rumah tidak boleh berhadapan. Supaya apa? Supaya sirkulasi udara itu masuk. Jalan lurus-lurus, dipakai oleh manusia sekarang. Tol, bebas hambatan. Di dalamnya, di bawahnya ada gorong-gorong untuk mengalihkan banjir. Kemudian di daerah ini yang suka keluar, di daerah ini dikatakan aman. Buktinya aman apa? Karena tidak banyak diketemukan benteng. Siapa pendukungnya? Dravida.
Penduduk asli India adalah Dravida. Nah, ini mereka menetap di lembah sungai Indus ya, si Dravida ya. Dah, kita mulai lagi. Kita berubah tempat sekarang. Sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, kebudayaan lembah sungai Indus mulai mengalami keruntuhan. Neng, ini kalau nggak salah tahun 2013 ada soal ini. Sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, kebudayaan lembah sungai Indus mulai mengalami keruntuhan. Kenapa? Disebabkan oleh bencana banjir dari sungai Indus dan adanya serangan dari bangsa Arya. Bangsa Arya ini adalah bangsa yang datang dari utaranya India. Di utara India adalah Eropa ya. Nah, mereka menamakan dirinya bangsa Indo-Jerman, tapi kalau yang ke Asia, mereka menamakan dirinya Arya. Mereka masuk ke India melalui celah Khaybar. Neng, pernah ada celah Khaybar. Jadi, jalan satu-satunya menuju India pada ratusan tahun sebelum Masehi mana? Yaitu celah Khaybar. Celah Khaybar ini diketemukan oleh Khibar. K-H-Y-B-A-R. Khibar. Nah, siapa Khibar? Khibar ini adalah orang-orang Jerman. Orang Jerman yang pertama kali bisa masuk ke India melalui celah itu. Makanya disebut celah si penemunya. Celah Khaybar atau Khibar. Ya. Kecepatan. Nah, ini nih. Ibu akan nerangkan lagi. Kita lihat peta ya. Bapak mana kursor ya? Inilah Mohenjo-daro, Harappa. Inilah lembah Sungai Indus. Ya, ini lembah Sungai Indus. Nanti ke sini ini lembah Sungai Gangga Yamuna. Ini Ika yang tadi belum masuk ya. Ika India dibagi dua. India Utara itu atas, subur Kak. Banyak lembah sungai dan banyak pegunungan nih ya. Ini di sini Himalaya. Di sini Himalaya. Mana Pak? Oh, ini ya. Sampai situ kan. Ini Himalaya ya. Nah, kemudian ini India Selatan. Ini yang dikenal dengan nama Deccan. Kanan yang gersang. Jadi katanya selatan itu kanan. Ini kanan yang gersang. Oke, sebelum pakai PowerPoint, Alsa, Atala, Ika, dengarkan dulu ya. Ibu akan menjelaskan tanpa PowerPoint ya. Oke. Di atas sini, di atas Khaybar ini Eropa ya. Nah, tahun 1500, dengarkan dulu saja, tahun 1500 sebelum Masehi, orang-orang Eropa masuk ke celah Khaybar ini. Masuk, mereka adalah bangsa penggembala, pengembara, petualang. Jadi kamu lihat, kalau penggembala, pengembara, petualang, otomatis dia kuat ya, kuat di fisik ya. Ya. Nah, tapi punya kebudayaan enggak, karena mereka nomad, mereka jalan terus. Mana sih, Pak? Nah, ini mereka masuk ke sini, ke Harappa, Mohenjo-daro, terus ke sini, ke lembah Sungai Gangga Yamuna. Mereka menetap di Gangga Yamuna. Orang-orang Indo-Jerman atau mereka menamakan dirinya bangsa Arya. Itu 1500 SM. Dengarkan, Ibu lisan saja dulu ya, nggak pakai teks ya, makanya kamu telinga yang dipasang. Nah, apa yang terjadi Alsa, Atala, Ika dengan orang-orang dengan penduduk aslinya? Kira-kira bisa bertahan nggak dengan kedatangan orang-orang asing yang kuat sekali badannya? Enggak, karena nanti Ibu lihatkan ya, orang-orang Dravida Kak punya fisik kecil, kurus, keriting, hitam, pesek. Ini bukan satu ejekan, tapi memang itulah. Kamu nggak usah mandang bodinya begitu, keadaan fisiknya begitu, tapi otaknya betapa cerdasnya, sampai punya peradaban yang sangat tinggi. Nah, akhirnya orang-orang Arya ini, orang-orang Arya ini menempati sini, mendesak
orang-orang ini, mendesak orang-orang ini, Dravida ke sini, Neng, ke sini. Orang-orang Dravida nanti dibunuh, kalau nggak dibunuh ya mereka akhirnya bertahan di India Selatan. Nah, kenapa orang-orang Dravida kalah begitu saja? Mereka merasa tentram, ya enggak? Mereka nggak punya benteng pertahanan. Karena mereka merasa tidak akan ada orang yang masuk. Negeri mereka aman. Jadi mereka santai-santai saja. Dan didatangi oleh orang yang berbeda fisik. Bedanya apa? Tinggi besar, rambut pirang, lurus, mata biru, kemudian tegap, hidung mancung. Beda sekali kan? Nah, ketika mereka datang ke Mohenjo-daro dan Harappa serta sekitarnya, mereka kaget si orang-orang Arya ini, orang-orang Indo-Jerman. Mereka mengatakan orang Dravida, oh ini orang kutukan Tuhan. Karena mereka tidak berhidung, pesek, makanya si orang-orang ini dikenal dengan nama A nasah, A tidak nasah hidung. Ejekan bagi orang-orang Indo-Jerman ke penduduk aslinya itu dikenal dengan nama anasah, tidak berhidung. Nengkang, akhirnya mereka menguasai India Utara. Ini dikuasailah oleh orang-orang Indo-Jerman dan disebut dengan nama Aryavarta. Tanahnya orang-orang Arya. Kemana orang Dravida? Ke sini. Tapi Alsa Attalaika, karena memang orang-orang ini pintar, ya tetap nanti ada kerajaan lagi. Ada kerajaan Andhra, ada kerajaan Pallava, ada kerajaan Kola. Nah inilah nanti yang berhubungan dengan Indonesia. Paham ya? Jadi kita lihat petanya. Sayang sih petanya hanya satu tempat, harusnya tadi di awal. Jadi tanahnya dikenal dengan nama Aryavarta. Orangnya diejek pula, disebut Anasah, tidak berhidung. Itu pernah keluar Anasah. Jadi mereka menganggap orang-orang kutukan Tuhan, ya. Mereka nggak mau, mereka nanti nggak mau bergaul dengan orang-orang kutukan Tuhan ini. Nah, ini penjelasannya, Pada perkembangannya, bangsa Arya mengambil peranan di Mohenjo-daro dan Harappa, tapi lebih memusatkan di Gangga Yamuna. Tadi kamu bayangkan di peta ya. Akibatnya Nengkang, dengarkan, orang Arya nggak banyak berbudaya. Orang Dravida banyak sekali budayanya, bahkan tinggi ya. Nanti oleh orang Arya, kebudayaan Dravida diambil, digabungkan. Ini pernah keluar. Apa yang dimaksud dengan kebudayaan Hinduisme? Hinduisme adalah perpaduan kebudayaan Arya dengan Dravida. Ini pernah keluar Hinduisme ya. Kemudian daerah penyebaran kebudayaan Hindu pada awalnya berkembang di wilayah lembah Sungai Gangga. Wilayah ini kemudian dikenal dengan nama, tadi kan Aryavarta, tanahnya orang-orang Arya. Setelah tahun 1000 sebelum Masehi mereka memiliki kebudayaan Hindu, akhirnya Aryavarta diganti namanya menjadi Hindustan. Tanah Hindu, tanahnya orang-orang Hindu. Coba kalau kamu nonton film India, itu kan langsung keluar ya. Hindustan, disebutkan negeri Hindustan, negerinya orang-orang Hindu. Apa Hindu? Perpaduan antara Arya dengan Dravida. Paham ya? Dengarkan, karena ibu caranya drill, itu ibu udah berhasil lah insya Allah, karena kamu setiap nanti ada pertanyaan bisa langsung jawab tanpa baca buku lagi kan, hanya ngeliat ya. Nah, bangsa Arya Neng, bangsa Arya menganggap dirinya ini adalah, alhamdulillah, Ratu udah datang. Ratu ngikutin aja dulu. Bangsa Arya menganggap mereka sebagai bangsa unggul. Dia mengatakan dirinya uber alles, bangsa yang tertinggi di seluruh dunia. Herrenvolk, darahnya termurni. Nengkang, uber alles, Herrenvolk pernah ada. Orang-orang Arya merasakan dirinya adalah uber alas, rasnya tertinggi, makanya sombong. Herrenvolk, darahnya termurni.
Siapakah orang tersombong di dunia? Dia adalah Hitler. Karena Hitler merasakan dirinya orang-orang Indo-Jerman yang memiliki ras Arya. Ya, Pak, ini Pak. Nah, makanya, Neng, nanti kita ketemu dalam, nanti kita ketemu dalam Perang Dunia ke-1 ya, di mana Hitler, dalam kehidupan Hitler, negeri ini harus seperti subur makmur terus, nggak pernah ada celah. Sehingga kalau kamu hidup zaman Hitler, kamu amit-amit terlahir cacat, itu kamu langsung dikubur hidup-hidup. Karena Arya bangsa unggulan, nggak boleh ada yang cacat. Kalau kamu beranjak tua, tidak berguna, nah kamu juga dimatikan cepat-cepat. Karena Uber alles, bangsa Arya adalah bangsa yang segar-segar. Ya, nah itu jahatnya si Hitler. Neng, akhirnya kan mereka datang ya ke India. Mereka nggak mau gabung dengan orang-orang Arya, orang-orang Dravida. Akhirnya mereka membuat kasta. Dengarkan, ciri khas Hinduisme adanya kasta. Ciri khas Hinduisme adanya kasta. Untuk apa? Menjaga kemurnian darah, menjaga kemurnian ras Arya. Caranya apa kastanya? Kita lihat lagi ya. Nih, ketika bangsa Arya datang ke India, mereka kaget melihat bangsa asli India Dravida yang memiliki ciri hitam, pendek, keriting, pesek. Pesek, tidak berhidung. Akhirnya mereka menyebutnya anasah. Yang ibu tebelin itu pernah keluar. Kemudian sistem kasta dibentuk berdasarkan kedudukan tadi ya. Mereka nggak mau hidup bersama orang-orang yang nggak punya hidung. Nah, akhirnya dibuatlah kasta. Tujuannya apa? Untuk tetap menjaga kemurnian darahnya orang Arya. Akhirnya dibentuklah kasta yang dikenal dengan nama Caturwarna. Karena 4 kasta. Pernah keluar Caturwarna ya. Kasta apa saja? Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Kang, Brahmana pendeta, Ksatria tentara, Waisya pedagang dan petani kaya, Sudra itu budak belian. Ibu ulangi lagi ya, mereka membentuk strata sosial yang dikenal dengan nama kasta, yang dikenal dengan nama Caturwarna. Brahmana itu pendeta paling tinggi, kasta tertinggi Brahmana. Kasta kedua Ksatria. Kasta yang ketiga Waisya, itu pedagang. Kasta Sudra itu yang terbawah. Brahmana dikasihkan ke orang Arya, Ksatria dikasihkan ke orang Arya, Waisya dikasihkan ke orang Arya, Sudra dikasihkan ke orang Arya. Alsa, Atala, Ratu, Ika pernah keluar. Ini ibu nggak pernah jelaskan ke anak. Bu, ada soal Brahmana itu keluar dari mana? Wah, ternyata yang begitu ditanyakan. Dengarkan ya. Dalam kitab Rabindranath Tagore, Santiniketan, itu disebutkan ya, ini yang kemarin tradisi lisan ya. Masih ingat tradisi lisan ya? Jadi seolah-olah betul ya. Dengarkan baik-baik, katanya Brahmana keluar dari kepalanya Dewa Brahma. Kepala untuk mikir, makanya dia jadi pendeta, dia jadi guru. Ksatria keluarnya dari telunjuknya Dewa Brahma, makanya tukang nunjuk kan, raja sama tentara. Waisya keluarnya dari paha, paha untuk melangkah, makanya dia jadi pedagang, suka melangkah kan, petani suka melangkah kan. Kira-kira Sudra datangnya dari mana? Kaki. Bukan kaki. Yang paling bawah.
telapak kaki. Diinjek-injek makanya jadi budak. Itu dikasihkan ke orang penduduk aslinya yang punya negeri. Tidak sama ya ketika Belanda datang ke Indonesia. Kita disebut inlander kan? Padahal kita yang punya bumi Indonesia. Itulah penjajah ya. Nah, dah ingat ya, ada 4 kasta catur warna atau stratifikasi sosial. Kita lihat lagi. Nih, kasta Brahmana paling tinggi tuh di bidang keagamaan. Mereka merupakan kelompok yang dapat menjelaskan kitabnya. Kitabnya namanya Weda, artinya pengetahuan. Weda artinya pengetahuan. Kesatria terdiri dari bangsawan dan prajurit. Kasta kesatria bertugas menjalankan pemerintahan, termasuk mempertahankan negara. Kasta Waisya terdiri dari para pedagang, petani kaya, dan juga peternak. Jadi si ekonomi, urusan ekonomi itu dipegang oleh kasta Waisya. Urusan negara dipegang oleh kesatria. Urusan agama dipegang oleh para Brahmin atau Brahmana. Nah, sedangkan urusan yang kasar-kasar, yaitu diberikan kepada orang Dravida menjadi kasta Sudra. Mereka sebagai pekerja kasar, buruh. Kalau buruh sekarang kan bagus-bagus ya, itu mah benar-benar budak belian ya. Kasta Sudra umumnya ditempati keturunan orang-orang Dravida. Tuh, Kang Neng, antar kasta dilarang menikah. Supaya apa? Kalau menikah terjadi campur darah kan? Brahmana dilarang menikah dengan kesatria. Brahmana dilarang menikah dengan Waisya. Brahmana haram dengan Sudra. Pokoknya berbalik-balik. Mereka dilarang menikah. Kalau menikah terjadi percampuran darah. Untuk menjaga kemurnian darah, diadakanlah kasta. Antar kasta dilarang menikah. Karena kalau menikah pasti terjadi percampuran darah. Nah ya. Waktu kelas 10 ketika masuk Hindu ada teori-teori kan ya, teori kasta ya, teori kesatria, teori Brahmana. Nah ini ya, tapi kita hanya ngambil teorinya aja. Di antara keempat kasta tersebut dilarang melakukan pernikahan atau percampuran darah. Neng, yang namanya manusia itu kadang kan peraturan itu bukan untuk dipatuhi, tapi peraturan untuk dilanggar. Nah, selalu saja ada pelanggaran. Kalau nanti toh terjadi perkawinan antar kasta, yang melakukan perkawinan itu akan dibuang. Namanya outcast atau disebut golongan paria. Nih, Atala, kamu pernah beli siomay? Ya Allah, kaget, kirain saya dipanggil golongan paria, Bu. Astagfirullah. Kamu pernah beli? Kamu pernah dasar. Kamu pernah beli siomay nggak? Ada yang Bu. Pahit kan ya? Mau pakai pare enggak? Kita kan selalu menghindari. Nah, pare itu bahasa Indonesianya. Paria itu disamakan. Di sana juga ada buah pare. Ada buah paria. Kalau kita makan pahitnya bukan main. Nah, itulah untuk gambaran orang-orang yang keluar dari kasta. Pahit. Nggak boleh berhubungan dengan orang-orang, berhubungan komunikasi ya. Nggak boleh berkomunikasi dengan orang-orang yang punya kasta sekalipun Sudra. Nggak boleh. Nah, gambaran kepahitan mereka begini, Atala dan kawan-kawan. Mereka kalau mau berbicara dengan orang yang punya kasta, boleh 150 meter. Bagaimana caranya? Sekarang mau pakai HP kan, SMS-an ya, WA-an ya. Dulu kan harus teriak-teriak, itu jadi tidak memungkinkan mereka berkomunikasi. Si orang-orang paria ini diberi ciri khas, dikasih bingle. Bingle itu gelang. Gelang banyak. Jadi kalau jalan tuh bunyinya greng, 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 greng. Orang-orang yang punya kasta tahu, wah orang paria lewat. Itu pintu, kaca, itu semua ditutup. Karena katanya, udara yang dilewati itu akan membawa bencana bagi rumah yang dilewati. Itu artinya dibuang. Jadi berat ini supaya tidak diikuti oleh
yang lainnya. Kedudukan mereka lebih rendah. Ibu, saya mau nanya, boleh nggak Ibu? Boleh dong, boleh. Apa Kak? Itu kan ada kasta-kasta gitu ya Bu.